Oke, baik teman-teman semuanya, viral di podcast salah satu kanal YouTube, Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, membongkar kejahatan Joko Widodo. Hasto bersaksi dan mengatakan Anies Baswedan kriminalisasi soal Formula E itu adalah perintah langsung dari Presiden Joko Widodo. Di dalam cuplikan podcast tersebut, Hasto menegaskan bahwasannya Presiden Joko Widodo berbicara langsung kepada Hasto Kristianto agar Anies dikriminalisasikan karena Pak Jokowi takut dan khawatir dengan munculnya Anies Baswedan ini. Kondisi, saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti apa? Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan. Sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi ya? Dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Itu pernyataan langsung dari Hasto Kristianto. Orang seperti ini nih ya, kok bisa masih diundang di berbagai podcast? Sekarang pertanyaannya, kenapa baru sekarang dibongkar? Kenapa nggak dari dulu? Apakah kalau dibongkar dari dulu PDIP takut dipojokkan dan diserang oleh masyarakat Indonesia? Bahkan kehilangan suara mereka. Karena dulu Pak Jokowi masih bergabung dengan PDIP. Dan sekarang setelah Pak Jokowi berseberangan dengan PDIP dan tidak bersama dengan PDIP, baru Hasto ini koar-koar ingin membongkar dan ingin menjatuhkan martabat nama baik Pak Joko Widodo. Seharusnya kalau jelas-jelas sudah tahu itu adalah tidak baik dan bahkan bisa dikatakan kejahatan, ya dibongkar dari dulu dong. Sepertinya Hasto ini suka menyembunyikan keburukan atau kejelekan dan bahkan kejahatan selagi masih satu pandangan dengan mereka. Tetapi kalau sudah tidak satu pandangan dan sudah berseberangan, baru mereka koar-koar dan membongkar keburukan-keburukan sewaktu masih bersama mereka. Kalau sekarang baru dibongkar, masyarakat Indonesia sudah tahu bahwasannya ini hanya kepentingan politik. Apalagi sebentar lagi Pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024. Saat ini kita sudah tahu ya bahwasannya Anies Baswedan sudah merapat ke calon gubernur DKI Jakarta yang diusung oleh PDIP. Jadi jangan karena kalian ingin mencari suara dari pendukungnya Anies, kemudian membela Anies dan memuja-muja Anies, di sisi lain kalian menyerang Pak Jokowi dan menjelek-jelekan Pak Jokowi. Kata Pak Hasto, pemeriksaan Pak Anies ketika kasus Formula E itu adalah bentuk kriminalisasi yang diperintah oleh Pak Jokowi. Ini sangat menarik pernyataannya. Kenapa saya bilang menarik? Karena ada dua hal. Yang pertama, kalau ini tidak terbukti atau memang tidak dilakukan oleh Pak Jokowi, maka pernyataan Pak Hasto adalah hoax. Gitu ya. Namun yang kedua, apabila pernyataan dari Pak Hasto ini benar, maka Pak Hasto juga harus dipidanakan. Kenapa? Kita berbicara aturan. Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Teman-teman baca. Di sana dijelaskan, apabila ada seseorang yang menyembunyikan sesuatu kejahatan, maka ia juga berhak atau dapat dikenakan tindak pidana. Dan kalau Pak Hasto tahu dan baru dibuka sekarang, yang dimana kriminalisasi adalah salah satu bentuk kejahatan, maka Pak Hasto juga harus masuk ke dalam penjara. Clear. Harus itu ya. Itu clear sekali. Maka dari itu, semua ini harus dibuktikan. Apakah benar atau ini hanya karangan? Kalau karangan, ya saya tidak bisa berkomentar karena ini masuk ke ranah politik. Tapi kalau ini benar dan masuk ke ranah hukum, ya maka harus diproses dua-duanya. Bahkan Pak Jokowi sekalipun. Kan seperti itu. Ini menarik. Dan kita nanti kira-kira akan terjadi apa ke depannya. Terima kasih. Nah, heboh lagi nih Bung Hasto bersama Bu Koni ya. Jadi tentang persoalan kriminalisasi dulu. Saya sangat menjadikan Bang Mahfud sebagai referensi. Yang dikatakan kriminalisasi itu adalah jika orang tidak berbuat, kemudian
dijadiin ya, dibuat-buat ya. Misalnya orang nggak korupsi, kemudian dibuat dia seperti orang korupsi, karena itu sering terjadi biasanya. Atau orang tidak bersalah, tidak melakukan tindak pidana, seolah-olah dia dibuat seperti orang yang melakukan tindak pidana. Kaitannya dengan Bang Anies berkaitan dengan Formula E, itu kan bisa, kalau seandainya memang Bang Anies tidak melakukan kesalahan dalam kebijakan, dia bisa saja di pengadilan selesai kan. Nah sekarang Bung Hasto membuka-buka itu ya, katanya ini perintah Jokowi, karena Jokowi takut sama Anies dan sebagainya. Ya dalam politik biasa-biasa aja ya sekarang. Dalam politik biasa aja supaya orang lain gak naik, supaya orang lain gimana caranya orang ini gak bisa naik. Karena dulu kan kepentingan Jokowi juga jelas itu kepentingan partai PDIP. Betul ya. Ingat gak sih ketika Jokowi ingin mencalonkan Presiden Prabowo dengan Ganjar. Artinya Jokowi tetap ingin adanya PDIP ada di situ. Betul ya benar. Tapi kan PDIP sendiri yang gak mau. PDIP ingin tetap mengusung Ganjar sebagai presiden. Sekarang PDIP sakit hati. Ya kan? Sekarang kalah dan sakit hati. Yang kedua, omongannya Hasto dengan Koni ya, Hasto yang memobilisasi. Lah, dulu ketika pemilihan presiden 2014, 2019, Prabowo juga sudah teriak-teriak kok. Prabowo teriak-teriak ada kecurangan-kecurangan. Terus apa omongan Bung Hasto waktu itu? Apa omongan orang PDIP? Ya buktikan saja, bawa ke pengadilan. Betul. Nah sekarang lu sama teriak-teriak kayak gini juga, nggak penting banget. Sekarang orang udah bisa menilai kok. Yang namanya partai yang berkuasa itu sama, ya kan kita ingatlah kata-kata Bu Irma ya. Saya ingat lagi kata-kata Bu Irma. Semuanya bermain, semua partai. Negara ini hancur bukan karena perorangan, tetapi karena partai. Jadi carut marut hukum, carut marut tentang persoalan demokrasi di Indonesia ini adalah karena kebobrokan partai ya. Bagaimana partai masih endorse orang-orang yang narkoba, cacat moral, koruptor, pengusaha-pengusaha kelas, pengusaha-pengusaha hitam dan sebagainya. Itu diakui sama Bu Irma sendiri dan itu fakta di DPR ya. Coba aja lihat DPR yang sekarang itu mengendorse orang-orang yang seperti itu. Beberapa partai mengendorse hal yang sama. Nah, dikatakan juga sama Bu Koni ini A1, semuanya A1 ya kan? Ya silakan rakyat aja yang menilai sih. Kalau saya sih gampang sekali ya. Semua yang berkaitan dengan politik ya pasti ada politisasi. Nah, kalau saya pakai referensi Bang Mahfud lagi ya, politisasi itu ya gimana itu tergantung partai yang berkuasa, bisa apa tidak terserah gitu ya. Dan itu juga dilakukan oleh semua partai ya kan. Contohnya sekarang kita bicara Harun Masiku sampai hari ini nggak ada, itu kan partai PDIP, partai yang berkuasa. Betul, ya. Sampai hari ini Harun Masiku di mana aja nggak jelas. Coba lu jawab dong, Bung Hasto, Harun Masiku di mana? Misalnya kayak gitu. Betul. Wajar dong Harun Masiku dihilangkan misalnya begitu ya kan? Karena ketika lu berkuasa terjadi itu. Dan kita ingat ya, dan kita harus tahu ya teman-teman ya, KPK itu ditunjuk oleh pemerintah dan DPR ya, direkomendasikan oleh pemerintah, kemudian dites oleh DPR, dan itu ada unsur-unsur yang disepakati bersama. Betul. Ya kan? Lah, terus anggota-anggotanya dari mana? Ya jelas-jelas anggota yang dari partai berkuasa lah. Nggak mungkin lah partai yang nggak berkuasa. Contohnya dulu orang Demokrat, orang PKS masuk sebagai orang KPK. Ya nggak mungkin gitu loh. Ini rakyat ini harus cerdas. Seolah dengan omongannya Hasto sama bongkar semua. Apaan bongkar semua? Ya dibongkar aja semua kalau kayak gitu ya kan. Sekalian dibongkar-bongkar semua, mana ada ya kan. Jadi lucu nih, Hasto nih sekarang teriak-teriak kemana-mana. Waduh, dia teriak-teriak kemana karena dia memang mau dipanggil polisi. Ya kalau lu merasa tidak bersalah ya berani aja, hadapi saja. Kalau lu menganggap itu sebagai Bang Hasto sebagai itu kriminalisasi, kalau lu menganggap bersalah ya pasti lepas gitu aja, selesai kan. Soalnya persoalannya di sana. Tapi kalau seandainya Anda berbuat kemudian terbukti dan sebagainya, itu namanya politisasi. Tapi kalau seandainya Anda nggak berbuat kemudian dijatuhkan hukum dan sebagainya, yaitu kriminalisasi, gitu loh. Jadi saya ingat ya, Bang Mahfud kan masih objektif tentang persoalan hukum itu. Kriminalisasi kayak gitu kan, in kasus Tom Lembong misalkan. Kasus Tom Lembong, Bang Mahfud bilang kalau Tom Lembong
ya bukan kriminalisasi, politisasi mungkin ya kan gitu kan. Karena menurut Bang Mahfud bisa saja menteri-menteri yang sebelumnya juga melakukan hal yang sama atau menteri-menteri setelahnya melakukan hal yang sama. Kenapa tidak ditindak kan gitu? Itu namanya politisasi. Karena tebang pilih. Apakah hukum di negeri ini tidak tebang pilih? Faktanya begitu. Nah kalau lu mau nggak tebang pilih, pilihlah presiden yang otoriter. Karena terlalu banyak campur tangan ya. Ini tak kasih tahu juga ya teman-teman. Jangan terjebak ya. Ini saya juga A1 dia. Beberapa orang-orang partai yang terjebak dalam persoalan hukum itu kadang-kadang bukan penguasa yang melakukan, temannya sendiri yang menjerumuskan. Teman partainya sendiri yang menjerumuskan. Bukan orang lain, teman yang karena persoalan bagi-baginya nggak pas. Persoalan bagi-baginya nggak pas baru dilaporin temannya sendiri. Karena di internal partai, ingat ya, di internal partai sendiri mereka bersaing ya. Jadi Anda jangan buta politik, Anda jangan lugu aja ngeliat wah ini menyuarakan kebenaran apa. Di antara mereka sendiri di partai itu mereka bersaing satu sama lain dan saling menjatuhkan. Itu yang terjadi. Coba Anda lihat fakta di lapangan ketika pemilihan pilek. Benar ya. Mereka bersaing kan? Mereka bersaing satu sama lain. Dan saya udah bilang pernah ada pengalaman orang yang konsultasi sama saya datang ke kantor saya. Itu dia sesama orang, ya, saya sebut partai, saya nggak usah sebut partainya ya. Dia partai yang berkuasa juga waktu itu, ya kan? Dia datang sama saya bilang dia butuh uang waktu itu. Bisa nggak lewat saya nggak punya uang, gimana tapi kalau konsultasi politik saya bisa, tapi kalau uang saya nggak ada ya kan untuk mendanai Anda sebagai meminjamin Anda untuk nyalon di pileg. Dia hanya butuh katanya 600 juta supaya bisa menang. Karena lawan-lawan dia kuat uangnya. Akhirnya dia kalah karena kalah uang. Nah, jadi dia bilang dia sendiri yang bilang nih sesama caleg itu semua mereka bersaing satu sama lain kok, saling menjatuhkan kok itu. Ya kan? Jadi bukan persoalan jangan percaya ya, teman-teman, jangan percaya omongan orang partai yang mengatakan semua kekuasaan nggak ada. Banyak lagi kasus-kasus yang lain ini. Saya tahu sendiri nih A1 juga beritanya ya kan. Lalu kasus-kasus yang lama itu, ya partainya itu temannya sendiri yang menjerumuskan, dia yang melaporkan ke KPK, melaporkan ke pokoknya ke penegak hukum dan sebagainya. Akhirnya temannya diciduk supaya temannya ini tidak lagi ada di puncak kekuasaan gitu loh. Nah jadi teman-teman, orang-orang di partai politik ini mereka tuh lawan mereka tuh bukan hanya partai lain, sesama mereka di internal sendiri itu adalah seperti apa ya? Ya di dalam sendiri itu juga ada musuh dalam selimut di antara mereka itu sendiri. Makanya saya setuju dengan Bu Irma, Uni Irma, perbaiki dulu partai lu kalian semua itu, perbaiki dulu partainya. Jangan bicara pragmatis. Nah, bicara kekuasaan. Lah sekarang lu ingin menang di Jawa Tengah, lu ingin menang di DKI, lu ingin menang di Medan, lu ingin menang di beberapa tempat. Bukannya lu punya ambisi kekuasaan. Kalau lu nggak punya ambisi kekuasaan, jangan nyalonin orang untuk pilkada. Itu aja. Sosok yang lain ini berambisi kekuasaan, ya lu juga punya ambisi kekuasaan, tong. Kalau lu nggak punya ambisi kekuasaan, ya sudah nggak apa-apa, serahkan aja, ya kan? Yang menang siapa ya dukung kan gitu. Faktanya kan misalnya PDIP hat-trick, wah berarti kan lu ingin berkuasa. Hat-trick itu adalah ambisi ya kan. Bicara sapu bersih itu ambisi, gitu loh. Kok bisa-bisanya mengatakan orang lain punya ambisi kekuasaan, lu nggak, padahal lu juga ingin kan gitu. Ngawur betul itu omongannya. Kalau saya nggak percaya sama omongannya. Oke, itu teman-teman ya. Jadi kalian percaya nggak nih dengan omongannya Hasto? Kalau saya mah kagak percaya dia itu ya. Kita tonton videonya satu lagi ya. Kalau Anda lihat video ini nih, ya. Ngosok saya hanya menghadapi ancaman aja takut saya bongkar. Itu yang ditolong. Jadi saya nyatakan di sini bahwa Anies Baswedan kriminalisasi itu perintah dari Presiden Jokowi. Mas Hasto. Anda Mas Hasto kalau ngomong 10 kali 11 yang nggak bisa dipercaya. Kami semua masyarakat Indonesia berharap Anda sungguh-sungguh ditangkap. Tidak bisa Anda pungkiri bahwa Anda menyembunyikan orang yang harusnya ditangkap oleh KPK. Itu fakta. Sudahlah Mas Hasto.
Apa yang Anda katakan itu semuanya tidak benar. Dan Anda terus lakukan ini, ya. Pasti partai Anda makin nyungsep. Karena kredibilitas Anda itu sudah nggak bisa dipercaya. Betul, betul. Ya, kita lihat dari sejak cerita Pilpres kemarin, semua yang Anda ngomong itu tidak benar. Semua hoax. Semua hoax, ya. Bagaimana masyarakat bisa percaya? Anda seorang sekjen sebuah partai yang besar. Ya, saya tidak tahu Anda mewakili Megawati. Kalau benar Anda mewakili Megawati, Anda lebih edan lagi. Ya, berarti Megawati dan Anda itu cuma 11-12. Sama aja, Mas Hasto. Nah, ini Bu Mega dan teman-temannya ini mengingatkan Pak Hasto tidak ya dia ngomong seperti itu. Dia ditegur apa tidak ya? Secara tidak langsung ini akan membahayakan partainya dia di pilkada serentak tahun 2024 ini. Oke, terima kasih ya sudah menonton. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.